Seorang ahli tapi tidak bisa meyakinkan hakim untuk membebaskan 7 terpidana kasus Vina yang notaben adalah korban fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Saya ingin membahas tentang seorang profesor yang menyinyiri Mas Gibran. Kita lihat cuplikan sang profesor dulu. Pak Gibran ini pakai kata Pak, kan tidak selalu mengatakan begitu ya. Mas aja lah ya, Mas Gibran. Ya boleh lah gitu. Kualitasnya gimana? Kapasitasnya gimana? Reputasinya seperti apa? Betul. Dan sanggupkah kita membayangkan dia akan meninggalkan legacy suatu saat nanti? Keraguan-raguan saya, atau bahkan ketidakmampuan saya menjawab rentetan pertanyaan saya itu sendiri, yang membuat saya sesungguhnya enggan gitu untuk katakanlah meninjau 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Ketika kita merasa bahwa kita punya ilmu yang hebat, yang keren, kita dikenal oleh masyarakat, maka kita merasa bahwa orang lain itu kecil. Orang lain itu tidak setara dengan kita. Artinya, orang tersebut adalah orang yang sombong. Dia tidak menyadari bahwa ilmu yang dia miliki, ketenaran yang dia raih adalah atas izin Allah. Kesombongan inilah yang menuntut dia untuk menyinyiri orang lain. Kebetulan yang dinyinyiri adalah seorang Gibran Rakabuming Raka yang bukan seorang ahli, tapi bisa meraih kedudukan tinggi sebagai wapres. Si orang sombong ini, si profesor ini yang tadi kita lihat videonya, dia merasa lebih hebat dari Mas Gibran. Tapi kenapa rakyat kok pilih Mas Gibran? Makanya dia berusaha menghasut rakyat dengan membuat opini-opini yang merendahkan Mas Gibran. Jadi gelar ahli yang dia miliki itu hanya sebuah label. Dia merasa bahwa dirinya lebih hebat, lebih berkualitas. Dan orang yang dia nyinyiri sangat rendah. Jadi dia menganggap Mas Gibran itu rendah sekali. Coba, kita akan buktikan apakah benar sang ahli ini lebih ahli dari Mas Gibran, lebih hebat dari Mas Gibran, sehingga Mas Gibran tidak seharusnya menjadi wapres menurut dia. Coba akan kita bandingkan ini ya. Kita bandingkan sama-sama. Yang pertama, masalah ketenaran. Sang profesor ini dibanding dengan Mas Gibran tentu lebih tenar Mas Gibran. Nah, kalau kita katakan seperti itu, pasti sang profesor bilang, oh jelas aja, anak presiden. Pasti tenar dong. Jelas aja. Ya benar Pak. Mas Gibran itu anak presiden. Tenar. Tapi kalau Mas Gibran tidak punya kualitas, tentu rakyat juga nggak suka dengan dia, nggak akan pilih dia. Jadi artinya apa? Soal ketenaran Bapak kalah. Mas Gibran anak presiden, tapi dia tidak pernah ngaku-ngaku sebagai anak presiden. Tidak pernah ngaku-ngaku sebagai orang hebat. Tidak pernah ngaku-ngaku sebagai orang yang layak untuk dipilih. Bahkan ketika pemilu itu, ketika kampanye, Mas Gibran bilang apa? Oh kalau tidak suka dengan saya, tidak usah dipilih. Masih ingat kan Pak? Yang kedua, bukti kualitas Mas Gibran sebagai pemimpin rakyat. Apakah Bapak bisa membuktikan bahwa Bapak bisa mengurus rakyat seperti Mas Gibran mengurus rakyat di Solo? Bapak punya contoh nggak? Bapak sudah membela rakyat? Punya contoh nggak? Yang signifikan, yang benar-benar Bapak melakukan sesuatu sehingga bermanfaat buat rakyat. Ketika Bapak membela 7 terpidana kasus Vina saja, Bapak tidak mampu melakukan apapun. Seorang ahli tapi tidak bisa meyakinkan hakim untuk membebaskan 7 terpidana kasus Vina yang notaben adalah korban fitnah. Mas Gibran punya bukti bagaimana dia mengurus rakyat Solo sehingga Solo menjadi keren Pak. Bahkan terpilih sebagai kota di dunia yang paling nyaman. Rakyat Solo juga mengakui itu Pak. Kalau 100 hari pemerintahan Prabowo, oke lah. Dan orang juga banyak membicarakan itu. Iya, oke lah. Tapi kalau ada kata Gibran itu sebagai wakil presiden, ya, jadi saya tidak sedang menyinggungnya dari sisi pribadi. Oke, iya. Saya keberatan bicara soal itu. Dari 2 hal itu saja, Bapak udah kalah set. Ya, jadi keahlian Bapak itu sebenarnya nggak ada seujung kuku dari apa yang dimiliki oleh Mas Gibran. Sekalipun Mas Gibran bukan ahli, tapi dia sudah membuktikan kepada khalayak ramai bahwa beliau layak untuk dipilih sebagai wapres. Sementara Bapak, siapa Bapak?
Saya ini orang yang awalnya antusias merespon ketika terwartakan di media bahwa Wapres Gibran itu punya nomor WhatsApp khusus. Ya, Lapor Mas Wapres atau apa sih biasanya. Silakan dicek, saya simpan buat saya. Dari sekian banyak WhatsApp yang saya kirim, itu yang centang 2 dan akhirnya direspon. Cuma sekali, itu pun saya ragu, ini yang menjawab manusia Atau robot? atau robot atau reply. Ya. Kalau mengharapkan Gibran langsung yang membalas seperti itu. Ya mewah lah ya. Saya paling tidak ada yang staffnya yang merespon. Tapi izinkan saya untuk ragu. Mas Wapres membuat kanal laporan masyarakat. Itu sebenarnya hal yang sangat bagus, Pak Ahli. Kemudian saya coba lewat email. Ada alamat emailnya. Sampai hari ini pun tidak dibalas. Bahkan auto reply itu tidak ada. Lebih parah kan berarti? Iya. Hanya saja karena Bapak ingin menjatuhkan Mas Gibran, Bapak menyelidiki sendiri apakah kanal tersebut memang bisa digunakan atau tidak. Lalu Bapak melakukan laporan lewat WhatsApp, email, bahkan Bapak datang ke kantor Wapres. Jadi untuk apa sebetulnya ini saluran ini, kanal ini dibuat? Kalau misalnya kelihatannya seperti itu. Tidak tahu saya. Ini hanya sekedar untuk mencoba meyakinkan publik bahwa Gibran kali bekerja, punya inisiatif untuk membangun kanal komunikasi dengan masyarakat. Ya. Tetapi ya jangankan bicara solusi, bicara tentang bagaimana kemudian Istana Wakil Presiden Gibran itu menanggapi laporan pun menurut saya tidak baik. Tujuannya saya tahu, bukan Bapak untuk melapor. Bapak ini kan udah seorang ahli, hidup Bapak sudah berkelimpahan, sudah nyaman, penghasilan Bapak besar, tenar Bapak, setiap dipanggil di channel-channel Bapak dibayar. Bapak ngapain menggunakan kanal itu? Bapak mau berkeluh kesah apa? Yang memang harus segera dijawab. Berkeluh kesah apa, Pak? Ya. Kabarnya kan kita bisa datang langsung ke Istana Wakil Presiden. Kuota 50 pelapor per hari. Saya coba lah. Kita daftar. Di situ ternyata ada menu. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, saya punya kesempatan untuk menyampaikan laporan langsung. Sampai 2026, udah tuh slotnya udah penuh. Kanal ini hanya digunakan untuk rakyat yang susah, Pak. Ya, yang ingin mengadu. Rakyat yang mungkin hidupnya tidak beruntung. Kalau Bapak udah beruntung hidupnya di Indonesia, Bapak boleh memprotes tanpa Bapak dilaporkan ke polisi. Bapak bisa menggunakan hak suara Bapak bebas di podcast. Kalau rakyat, tidak semua rakyat bisa diundang ke podcast lalu curhat seperti Bapak. Lalu Bapak ngapain menggunakan kanal-kanal lapor Wapres? Untuk apa? Untuk menjatuhkan Mas Gibran. Itu jawabannya ya. Bapak sudah punya wadah untuk melapor lewat podcast-podcast. Kalau rakyat, apalagi rakyat yang di pedalaman itu, yang di daerah-daerah tertinggal, Bapak menyelidiki tentang kanal Mas Wapres ini hanya untuk meyakinkan kepada rakyat bahwa sia-sia kanal itu lo nggak bisa ngelapor. Maksudnya apa nih? Bapak ingin menghalang-halangi rakyat mengadu kepada Mas Wapres atau apa ini? Hah? Bapak mau menghalang-halangi, mau bilang ke rakyat, lo nggak usah ngadu ke Mas Wapres karena percuma nggak disautin. Saya aja kirim WA nggak dijawab, yang jawab malah robot. Email juga nggak dijawab. Kemudian saya ke gedung Wapres, dibatesin antriannya. Mau ngomong begitu Bapak ke rakyat, supaya rakyat nggak ada yang melapor ke Mas Wapres gitu. Supaya rakyat putus asa. Sebagai seorang ahli, harusnya Bapak berpikir, kenapa sih nggak dari dulu DPR buka kanal lapor wakil rakyat? Kenapa DPR tidak bikin itu? Harusnya Bapak mempertanyakan DPR. Entah nanti lancar atau tidak wadah tersebut, kanal tersebut, itu nanti urusan belakangan. Teknologi bisa diperbaharui supaya wadah untuk melapor ini lancar. Yang penting dijalankan aja dulu, seperti Mas Wapres. Menjalankan dulu, membuat kanal lapor Mas Wapres. Ketika ada kendala, nah nanti kendala itu akan diperbaiki, Pak. Ya, karena membuat sesuatu kalau cuma janji nggak dijalankan, ya nggak akan terrealisasi, Pak. Bapak cuma punya ide-ide aja, angan-angan, nanti saya pengen bikin kanal, tapi Bapak nggak bikin-bikin. Nanti dulu bikinnya, karena keterkendalaan teknologi kita belum bagus, bla bla bla, kapan mau jalan? Mas Wapres ini keren, Pak, bikin kanal, ya. Dan Bapak harus ngecek juga. Ya, berapa keluhan rakyat yang sudah direalisasikan di kanal Mas Wapres itu. Jangan Bapak sepihak mengatakan berdasarkan pengalaman Bapak yang sentimen itu. Kenapa sih Bapak yang seorang pakar, seorang ahli, ikut-ikutan mencari-cari kejelekan Mas Gibran? Menghasut rakyat supaya membenci Mas Gibran. Kenapa? Feeling bahwa Bapak ini sombong karena Bapak seorang ahli yang berilmu dan tenar. Mungkin agak diselip-selipi sedikit tambahan bahwa Bapak mendengki terhadap kesuksesan Mas Gibran meraih kedudukan sebagai Wapres. Sehingga Bapak merasa perlu untuk menghasut rakyat agar membenci Mas Wapres. Jangan-jangan Bapak punya agenda nih. Atau Bapak ada yang nyuruh nih. Ya, nyuruh supaya apa? Nanti 2029 rakyat tidak ada yang mensupport Mas Gibran lagi.
Gitu ya Pak. Mohon maaf Pak, rakyat sudah cerdas. Kita semua bisa membaca mimik, bisa membaca niat-niat orang yang tidak baik. Kita bisa membaca. Dan kita bisa melihat mana orang yang layak kita dukung, mana yang tidak. Kita juga bisa melihat ketulusan seorang pejabat. Dan Mas Gibran adalah orang yang sampai detik ini masih kami anggap orang yang tulus mengurus rakyat. Persetan dengan apa yang Bapak katakan bahwa Mas Gibran itu memalukan, legasinya nanti memalukan. Atau Bapak mengatakan bahwa Mas Gibran ini tidak layak menjadi wapres karena kata-katanya tidak ada isinya. Persetan dengan itu semua, kami tidak butuh pemimpin yang bicaranya manis, yang kata-katanya hebat, kata-katanya menggebu-gebu, tapi tidak bisa merealisasikan itu semua. Kami hanya butuh pejabat yang bekerja.